Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Economic Challenges. Pemirsa, setelah aksi ribuan kepala desa di depan gedung DPR tanggal 17 Januari lalu, bagaimana sebenarnya tanggapan DPR terkait dengan salah satu permintaan yaitu memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Bagaimana Pak Saan tanggapan dari DPR? Ya, beberapa minggu yang lalu ya, DPR khususnya Komisi 2 nih, ini sudah 3 kali menerima rombongan dari desa. Ya. Pertama abdesi, kita terima. Yang kedua ada PAPDesi. Terakhir kita menerima IPPDI. Itu semuanya kepala desa? Enggak, ada perangkat, macam-macam. Mereka tergabung dengan berbagai asosiasi organisasi. Ya, ya. Nah, dari semua yang disampaikan, tentu oleh Komisi 2 dalam ini DPR, itu aspirasi semua kita tampung, kita pelajari, dan tentu juga kita kaji. Kita kaji secara mendalam. Dan semua nanti itu muaranya, kalau semua itu nanti mau kita, aspirasi itu mau kita tindak lanjuti, tidak hanya terkait dengan soal masa jabatan, kan, itu nanti banyak hal, itu kan ujungnya nanti revisi. Revisi undang-undang? Revisi undang-undang nomor 6 2014 tentang undang-undang desa. Nah, undang-undang desa ini kan gini, desa ini kan sebenarnya ada di 2 mitra kerja nih. Ada di Komisi 5, yang salah satu mitra kerjanya itu adalah Kemendes, kan gitu loh, Kementerian Desa, yang dimana wamennya Pak Budi Ari, kan gitu loh. Nah, di Komisi 5 itu kan lebih kepada pemberdayaan dan pembangunannya, kan gitu loh. Karena uang digolontorkannya dari sana, kan gitu loh. Nah, di Komisi 2 itu pemerintahannya, pemerintahan desanya yang mengatur, kan gitu loh. Kalau kita merujuk kepada perubahan-perubahan undang-undang desa itu ya udah mengalami mungkin 3 kali perubahan lah ya. 3 kali perubahan menjadi undang-undang nomor 6, itu kan selalu ada di Kementerian Dalam Negeri, kan gitu loh. Karena di situ ada pemerintahannya di situ. Kang Saan, jadi nanti ini akan definitif dimasukkan untuk usulan perubahan undang-undang oleh Komisi 2 atau bagaimana rencananya? Ya, nanti tergantung praksi-praksi dan juga tergantung pemerintah. Kan yang namanya usulan undang merevisi kan ada 2 sumbernya. Pertama inisiatifnya dari pemerintah. Kalau inisiatifnya dari pemerintah itu kan bisa langsung. DPR melalui badan legislasi masuk prolegnas, nanti diserahkan apakah pansus ataukah panja cukup Komisi 2 atau nanti dimasukin ke Komisi 5, kan gitu loh. Itu kan nih, kalau dari DPR tentu kan praksi harus musyawarah nih. Jadi kan kita mengusulkan satu undang-undang misalnya ya harus sama. Jadi semua praksi sebenarnya sama. Keburu 2024 nggak itu, Kang Saan? Ya, Kan katanya ada motif 2024. Kalau dilihat dari prosesnya, tahun ini aja yang saya sudah lihat ya di daftar prolegnas prioritas ya 2023, itu kan nggak ada di prolegnas prioritas. Jadi kalau misalnya kita akan masukkan revisi ini, kita harus masukkan di prolegnas prioritas 2023 kan. Artinya akan ada perubahan prolegnas prioritas 2023 kita masukkan. Nah ini belum. Jadi kita pasti akan tindak lanjuti, nggak mungkin misalnya apa yang disampaikan oleh semua yang datang, abdesi, PAPDesi, IPPDI atau yang lain nggak mungkin kita abaikan. Pasti akan kita tindak lanjut. Prof Jo, ini kan bisa jadi presiden ya. Ketika berapa ribu ya kemarin yang datang ke Jakarta, Pak Arifin? Ada sekian ribu kepala desa datang menyatakan aspirasinya kepada Kang Saan dan kawan-kawan di DPR. Kemudian diperhatikan, kalau nanti kemudian diterima dan kemudian diubah, maka pada suatu saat ketika Pak Arifin dan teman-teman merasa 9 tahun itu kurang, bisa jadi datang lagi minta, saya tidak tahu, 21 tahun mungkin begitu. Prof Jo melihatnya bagaimana? Ya, saya kira itu kurang elok lah ya, pembuatan kebijakan yang baik. Pembuatan kebijakan yang baik ukurannya evaluasi, bukan demo, unjuk aspirasi.
oleh... Kemarin tidak demo loh Prof, itu hanya aksi damai. Kita tadi lihat gambarnya itu damai itu. Namanya unjuk aspirasi lah. Oke. Ya, kan menyampaikan aspirasi. Ya, gitu caranya tidak masalah, ya. tapi isinya itu bagaimana? Betul dia. Nah, jadi kalau menyampaikan aspirasi, lalu berdasarkan itu, apalagi aspirasinya oleh kepala desa ya. Iya. Kepala desa yang minta diperpanjang, itu dari segi etika pemerintahan aja nggak masuk itu. Tidak etis. Out of the track ya. Misalnya presiden minta perpanjang masa jabatan, bupati wali kota minta perpanjang masa jabatan. Mereka yang menyampaikan itu harusnya berdasarkan suara masyarakat. Nah, saya nggak tahu nih apakah memang asosiasi sudah mendengar suara-suara masyarakat di desa yang meminta atau lewat badan permusyawaratan desa apakah ada studi tentang itu, proses semacam itu. Tapi kalau tidak, itu bisa kita kategorikan tidak etis. Nah, berdasarkan langkah tidak etis, juga kurang elok lah kalau pembuatan kebijakan ya memenuhi masa jabatan 9 tahun itu dilakukan. Nah, jadi harus ada evaluasi. Pemerintah, Kang Saan, dan DPR juga baiknya melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 2014 itu. Ya, review di situ. Di mana yang kurangnya, apakah masa jabatan, apakah soal pilkada serentak, apakah soal kewenangan yang masih kurang, apakah soal dana desa yang masih kurang. Nah, kalau sudah komprehensif kita lakukan, pemerintah mestinya mengajukan RUU itu. Pemerintah itu Pak, kawan-kawan di Dewan. Pemerintah berarti Pak Budi dan teman-teman ya? Ya tentu terkait dengan Kemendagri aspek pemerintahannya. Ya kemudian Kemendes terkait dengan aspek pemberdayaan dan pembangunan. Nah itu draft 1. Ya. Nah tinggal waktu nih Bang Leo. Waktu 2023 ini kan tahun politik. Dan belum ada di agenda prolegnas nasional. Kalau mau direvisi itu bulan Juli kalau saya nggak salah itu revisinya baru bisa dilakukan. Sementara kita tahun ini kan kalau bulan Juli tinggal 5 bulan dong. Februari udah pemilu. Jadi juga jangan dipaksa-paksakan dari segi waktu. Lebih baik alamiah nih. Saran saya untuk kawan-kawan di kepala desa. Tetap bisa dilakukan perubahan tapi alamiah. Sehingga dengan demikian itu lebih tenang, lebih waras, lebih normal. Kita beri kesempatan ke Pak Arifin ya. Pak Arifin sudah pernah sampaikan aspirasi ke Kang Saan dan kawan-kawan di DPR, tidak sampai kemudian akhirnya harus bersuara dengan keras-keras di depan gedung DPR karena mungkin tadinya saya nggak tahu sudah sempat bersuara tapi ditampung tidak diapa-apakan begitu. Bagaimana Pak Arifin? Ya ini kan teman-teman ini kan bukan kemarin. Proses keinginannya udah lama juga. Sudah lama ya? Udah lama. Dan kita kembali lagi ke belakang mengenai masa jabatan itu sangat seksi sebenarnya bagi kepala desa. Di Undang-Undang Nomor 6 dulu juga kan di RU-nya kan pengennya itu kan 8 tahun. Oh, di rancangan undang-undangnya dulu. Nah, sekarang mungkin tergugah kembali untuk mengharapkan ini kalau kepala desa pada intinya kemarin datang bukan pemahamannya memaksakan diri atau ingin secara ego, tapi mereka itu memberikan sebuah berbagai alasan. Mengapa harus 9 tahun? Mereka itu kan memiliki berbagai alasan-alasan yang sangat rasional. Pak Arifin, ini saya saya awam nih ya. Presiden saja kan 5 tahun Pak, dengan maksimal 2 kali, jadi 10 tahun. Yang diurus 270 juta orang. Seorang kepala desa sekarang sudah 6 tahun, bisa 3 kali, minta jadi 9 tahun. Itu yang diurus berapa juta sih sebetulnya Pak? Kan presiden ini 2 kali 5 tahun tuh 270 juta. Lebih sulitkah tugas seorang kades sehingga 6 tahun ini tidak cukup untuk menyejahterakan rakyatnya dibandingkan presiden dalam satu periode? Ya, ini kan ada 2 kelompok lah. Iya Pak. Ini kami ambil yang 9 tahun. Mereka itu 9 tahun itu berbagai kajian teman-teman kepala desa. Karena kepala desa itu berbeda dengan hierarki di atasnya. Beda dengan bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Karena mereka itu dipilih secara langsung, tidak mewakili unsur politik. Tetapi mewakili unsur dirinya sendiri sebagai ketokohan. Individu ya? Dia itu langsung piece to piece dengan rakyatnya. Maka di situ akan terjadi sebuah polarisasi tentang pasca pilkades. Nah, teman-teman yang kemarin datang itu 9 tahun tuh dikategorikan tuh ada 3 fase. Kalau 9 dibagi 3 fase,
tahun ke-1, kedua, ketiga, teman-teman itu menyimpulkan ini untuk penyesuaian pasca Pilkades. Oke. Karena pasca Pilkades itu akan terjadi sesuatu yang merongrong, tidak terjadinya suatu program kerja karena tidak solid terganggu desanya, karena saling berebut tadinya. Berebutan lah dengan, itu butuh 3 tahun, Pak. Dengan lawan-lawan kemarin itu. Karena beda. Kalau bupati itu mungkin beda kecamatan, kalau gubernur beda kabupaten, presiden beda provinsi. Kalau kepala desa, kadang-kadang kan kakak dengan adik, tetangga dengan tetangga. Itu mungkin ya dari situ udah tidak nyaman dalam konteks untuk penyelenggaraan. Itu tahun ke-1 ya, fase pertama. Fase kedua itu berarti tahun ke-4, ke-5, ke-6 ini. Artinya mereka barulah sesuai dengan RPJM mereka, visi misi mereka. Jadi di korting 3 tahun sebetulnya ya. Itu barulah kita bisa melaksanakan tahun ketiga itu. Tahun ke-4, ke-5, ke-6. Nah, barulah tahap ketiga dia mereview apakah sudah tuntas atau belum? Apakah ini perlu untuk kembali lagi untuk dibahas kembali nih program-program yang belum selesai. Makanya waktu 6 tahun itu belum pas untuk menyelesaikan program kepala desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa. 6 tahun belum cukup untuk menyelesaikan pembangunan desa. Selama itu yang satu versi teman-teman yang 9 tahun. Baik, yang pro untuk memperpanjang 9 tahun begitu ya Pak ya. Nah, Pak Budi Ari, ini kalau bicara soal evaluasi sebenarnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada kewenangan lebih, anggaran lebih untuk kepala desa. Ini evaluasinya bagaimana dampaknya efektivitasnya terhadap pembangunan desa? Kita memahami betul apa yang disampaikan Pak Arifin itu tepat. Banyak konflik Pilkades ini perlu waktu yang relatif lebih lama dibanding konflik Pilpres. Tahunan ya? Pilpres 3 bulan, 6 bulan langsung menyatu lagi. Pilgub juga begitu, Bupati juga begitu. Kalau Pilkades memang agak lama. Saya bisa memahami itu. Cuman nanti begitu 9 tahun, ini 9 kali 2 apa 9 kali 3 nih. Begitu loh. Kalau soal rentang waktu lama, dalam kalkulasi saya oke saja, nggak apa-apa. Jadi juga nggak tiap terlalu cepat pemilu gitu. Supaya lebih stabil. Ya supaya lapangan lebih rapi lah gitu. Begitu. Karena proses pemilihan itu kan metode aja, instrumen. Begitu. Tapi sekali lagi saya tanya, saya selalu tetap apapun dalam diskusi saya selalu efektif mana dalam memajukan desa. Karena semua ada resikonya loh. Begitu kalau kita putusin 9 tahun, tiba-tiba kepala desanya geblek. Ya udah, kasihan desanya. Tapi kalau kepala desanya bagus, sangat bisa maju ya Pak ya, bisa untuk maju. pembangunan. Begitu loh. Tetapi secara keseluruhan dari evaluasi kita, dengan adanya dana desa sejak 2015 sampai tahun ini, kemajuan desa signifikan. Begitu loh. Desa yang maju banyak tentunya, tapi juga yang tertangkap KPK ya, karena menyelewengkan juga ada. Apakah kemudian lebih banyak manfaat atau mudarat dari dana desa ini? Tetap bersama kami, Economic Challenges kembali seusai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat.